podcast hari ini, yaitu pembelajaran kita operasi hitung campuran bilangan cacah. Tujuan pembelajaran kali ini teman-teman yaitu dipastikan bisa mengoperasikan hitung campuran bilangan cacah, seperti Pokai mengambil referensi di surat Al-Kahfi ayat 25 yang intinya tentang ada tentang penjumlahan, kemudian ada Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yaitu pengurangan, kemudian ada Quran surat Al-Baqarah ayat 261 mengenai perkalian, sama Quran surat Al-Zukhruf ayat 32 mengenai pembagian. Nah, semoga teman-teman nanti bisa memahami ya. Nah, hari ini yang akan dibahas pertama yaitu mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, teman-teman sudah belajar ya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Contohnya kedudukan yang sama. Sini ya contohnya kedudukan yang sama, yaitu misalkan 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Nah, lihat ya, tahap penjumlahan dan pengurangan. Tadi dijelaskan bahwa penjumlahan dan pengurangan yaitu memiliki kedudukan yang sama. Maka dari itu kita kerjakan terlebih dahulu yang paling kanan. Kita jumlahkan 5.675 ditambah 4.750. Hasilnya yaitu 10.425. Kemudian baru masukkan pengurangannya, yaitu dikurangi 3.880. Maka hasilnya yaitu 6.545. Nah, itu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Lantas bagaimana kalau ada pembagian dan perkalian? Oke, maka akan dijelaskan kembali. Kalau tadi tentang penjumlahan, sekarang yaitu tentang perkalian dan pembagian. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun kedudukan keduanya lebih tinggi dibanding dari operasi tadi teman-teman ya, dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, maka pengerjaannya yaitu seperti tadi, urut dari sebelah kiri. Contohnya 250 dikali 50 dibagi 25. Oke. Ini memudahkannya, boleh urut dari kiri atau boleh yang pembagian ya. Kita coba yang lebih mudah yaitu di pembagian. Nah, ini kita turunkan 250 kali 50 bagi 25 yaitu 2. Nah, maka tinggal dikalikan 250 kali 2 yaitu isinya 500. Atau cara kedua tadi, cara kedua yaitu cara keduanya yaitu ini cara kedua ya teman-teman, 250 kali 50 bagi 25. Nah, ini dikalikan dulu dari sebelah kiri ya, isinya yaitu 20. Lihat, 250 kali 50. Lihat di sini nolnya ada 2. Kita pindahkan nolnya 2.
0, 0. Kemudian 25 kali 5. 5 kali 5 yaitu 25. 2. 2 kali 5 yaitu 10 tambah 2 yaitu 12. Nah itu 2, 3. 12.500 dibagi 25. Nah, 2.500 dibagi 25. Maka didapat. Nah, ini mudah nih teman-teman pembagiannya. Lihat, nolnya ada berapa? 2. Kita pindahkan ke paling belakang. Coret. Nah, tinggal 25 dibagi 5. Jelas ya tadi. 125 dibagi 25 hasilnya itu 5. Nah, sama kan hasilnya 500. Nah, boleh urut dari kiri atau boleh teman-teman cari cara yang paling mudah menurut teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada yang di dalam kurung? Nah, mau pembagian, mau perkalian, penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, maka dikerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Contohnya 12 kali 50 bagi 5. Nah, jelas yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung. Hasilnya itu 12 kali 50 bagi 5 yaitu 10. Nah, tinggal dikalikan 12 kali 10. Gampang. Ini nolnya ada berapa? 1. Kita pindahkan ke belakang. Tinggal 12 kali 1 yaitu 12. Nah, semoga teman-teman tetap menjadi generasi muslim yang cerdas. Amin ya. Nah, itu. Mau penjumlahan, mau pengurangan sama saja. Nah, sekarang yang penjumlahannya, misalkan yang ada di dalam kurung. Tadi ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 yaitu misalkan 175 dikurangi dalam kurung 30 tambah 50. Nah, maka kita tulis ulang yaitu 175 dikurangi 30 tambah 50 yaitu 80. Nah, jadi 175 kurangi 80 hasilnya yaitu 95. Nah, itu. Semoga teman-teman mengerti ya dengan penjelasan Pak Ukay. Kemudian kalau tadi ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, sekarang yaitu tentang pembahasan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah teman-teman, kemarin kan sudah dijelaskan di operasi bilangan bulat ya. Nah, ada 4 kaidah. Yang pertama yaitu diketahui atau mengidentifikasi soal. Apa sih yang diketahuinya itu? Apa saja? Kemudian setelah diketahui, lalu yang ditanyakannya itu apa? Nah, kalau sudah diketahuinya ada, ditanyakannya sudah ditemukan juga, lalu tinggal menjawab atau mengoperasikan. Apakah itu dikurang, dibagi, dikali, atau ditambah. Nah, setelah itu membuat kesimpulan. Kesimpulan itu bentuknya yaitu kalimatnya yaitu jadi bla 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 ya. Nah, itu adalah dari kesimpulan. Bagaimana dengan langsung ke contoh soal? Di sini itu ada soal Mita membeli 12 kantong permen. Nah,
Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Kemudian yaitu permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya. Nah, permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya dengan sama banyak ya. Isinya itu sama banyak. Kemudian pertanyaannya yaitu, berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Berapa banyak? Ya, berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Maka kita cari dulu ya, atau baca dulu perlahan soal matematika ya. Tidak seperti membaca soal-soal pada umumnya, yaitu soal bahasa Indonesia, IPA ya. Kalau di matematika perlu kehati-hatian ya. Kita akan mengidentifikasi. Mita membeli 12 kantung permen. Nah, diketahuinya ya. Diketahui. Ini penyelesaiannya ya, teman-teman. Diketahui. Yaitu 12 kantung permen. Kemudian setiap kantong permen berisi 36 bungkus permen. Kantongnya berisi 36 bungkus permen. Nah, isinya yaitu 36 bungkus ya, di setiap kantongnya. Kemudian ada lagi yang diketahuinya yaitu dibagi ya, atau dibagikan kepada temannya. Dibagikan kepada temannya. Nah, berapa temannya? Nah, itu sebanyak 27. Dibagikan kepada temannya. Dibagikan kepada 27 temannya dengan sama banyak. Maka setelah ini kita identifikasi lagi, diketahui sekarang itu yang ditanyakannya.
Tadi banyak ditanyakannya itu banyak permen yang diterima oleh teman Mita, yang diterima oleh teman Mita, oleh teman Mita. Lalu kita jawab. Nah, yang pertama yaitu 12 kantong, yaitu ada 12 kali isinya yaitu 36 bungkus. Nah, setelah dikali ya dengan isinya yaitu dibagikan kepada 27 siswa. Lihat di sini yaitu kali dan bagi. Nah, yang termudah yaitu kita kalikan dulu 12 kali 36. 36 kali 12 pakai balik ya. 6 kali 2 12, 1. Kemudian 2 kali, maaf tadi. Oke. Kita ulangi 36 kali 12. 2 kali 6 yaitu 12, 1. 2 kali 3 6 tambah 1 yaitu 7. 1 kali 6 6, 1 kali 3 3. Maka dijumlahkan itu 2 13 plus 1 432 dibagi 27. Nah teman-teman ya, pembagiannya tolong dipelajari lagi di rumah. 43 dibagi 27, lihat yang menghasilkan 2 di perkalian 7 yaitu 6. Nah, kemudian maka hasilnya itu 16. Kita cocokkan dengan pembagian 432 dibagi 27. 43 bagi 27 yaitu 1. 1 kali 27 27 dikurangi 3 kurangi 7, bisa atau tidak? Tidak bisa, maka kita minjam ke temannya yang paling depan. 1/3, maka 13. 13 bagi 13 kurangi 7 yaitu 6. 3 dibagi 3 dikurangi 2 yaitu 1. Nah, lihat sisanya 16. 16 bagi 27 apakah bisa? Tidak bisa, maka turun angka 2. 162 dibagi 27 yaitu 6. 6 kali 2 itu 162. Nah, ini. Maka kesimpulannya yaitu dapat kita kesimpulkan jadi banyak permen. Jadi banyak permen yang diterima setiap temannya yaitu 16 bungkus. Nah, 16 yaitu 16 bungkus permen ya. Nah, ini mengenai soal pemecahan masalah dan yang dibahasnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Itu ya, semoga ada manfaatnya. Semangat teman-teman.